Baik, buat teman-teman semua, sekilas informasi tentang penggunaan kalkulator ransum ini ya teman-teman. Nah, ini diperhatikan keterangannya ini, dibaca terlebih dahulu, keterangan-keterangan tentang kebutuhan pakan itu seperti apa, seperti serat kasar maksimal 17%, terus daya cerna atau TDN itu di 75%, lemak di maksimal 7%, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti ketika meracik ransum ini di kolom protein dan lain sebagainya ini menyesuaikan dengan kebutuhannya. Terus di sini juga kita disclaimer ya teman-teman semua, kandungannya itu tidak 100% tepat. Karena apa? Kalau pengen misal benar-benar tepat, teman-teman harus masuk ke laboratorium untuk diuji kan kayak gitu. Tapi insya Allah ini bisa menjadi benang merah atau garis untuk kita sebagai patokan ketika ketika kita membuat ransum pakan kan kayak gitu ya. Terus di sini ada juga kebutuhannya ya. Di sini juga ada kebutuhannya itu untuk kambing potong dan lain sebagainya, penggemukan dan lain sebagainya, itu kebutuhan minimumnya sekian teman-teman. Misal nih teman-teman main perah, minimal itu kebutuhan proteinnya itu 18% dengan TDN di 75% seperti itu. Nah, caranya gimana? Misal nih kita di sini kan juga ada HPP nanti ya. Misal kita mau buat per 100 kilo ya. Di sini pastikan diisi 100 kilo. Terus nanti di sini ini harga-harga bahan bakunya nanti kalau misal nih teman-teman mau ngeracik onggok misal ya, onggok kita masukkan, berarti onggok harganya berapa, misal katakanlah onggok itu 1 kilo misal 300 rupiah. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, jadi nanti akan ketemu harga-harganya ya. Nah, ini kan ada 99 jenis bahan baku. Yang saya merahin ini berarti yang tidak boleh dipakai. Kayak tepung ikan ini juga sebenarnya nggak boleh, tapi kelewat ini belum ke garis merah. Nah, itu. Nah, nanti tinggal menyesuaikan bahan baku yang ada di daerahnya teman-teman semua. Yang ada apa nanti tinggal dihitung misal per 100 kilonya kan gitu. Misal ada ampas bir itu ampas gandum ya, tapi nama populernya ampas bir. Misal kita kasih 10 kilo. Nah, ini kan baru 90 kilo ya teman-teman ya, baru 90 kilo. Nah, terus kurang 10 kilo misal bekatul, kita tambah 10 kilo. Nah, nanti kira-kira naik apa turun. Nah, tadi ketika bekatul belum ada ya teman-teman nih, dilihat ya. Ketika bekatul belum ada, itu proteinnya di 20%. Tapi ketika kita campur bekatul ya, kita perhatikan proteinnya dulu. Itu dia akan berkurang malahan. Karena apa? Karena bekatul ini proteinnya nggak tinggi. Jadi ketika ransum itu diracik sampai dengan sekian persen, sekian kilo per jenisnya, itu akan mempengaruhi naik turunnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Misal kita mau main ambil di 18%, berarti kalau dapat 19% ini udah lumayan tinggi kan kayak gitu ya. Udah memenuhi serat kasarnya maksimal 17%, ini dapat 11%, masih aman. Lemaknya maksimal di 7%, ini dapat 7%, berarti masih di level aman tapi sudah di level maksimal. Terus TDN-nya. Terus habis itu kita lihat TDN-nya. TDN-nya di 74, masih oke lah di atas 70%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya kalkulator ini kita bisa meracik pakan sesuai dengan apa yang kita tuju kan kayak gitu. Karena kalau kita asal-asalan misal nih tanpa kita hitung tepung jagung misal sekian, konsentrat sekian, ubi polar sekian dan lain sebagainya, kalau nggak dengan kalkulator kayak gini, itu saya yakin kandungannya tidak akan bisa kita ketahui dengan detail gitu. Mungkin kalau ada yang ditanya